warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Apriyadin, sarjana pendidikan, guru agama Islam di SMK Negeri 1 Kempo, Kabupaten Daun Nusa Tenggara Barat. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06230825 673. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan pada materi manfaat menghindari diri dari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua yang ada di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kita semua untuk selalu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala agar Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain. Untuk itu, Pak juga mengajak kepada kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, agar lebih berkah kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Untuk siap. Siap teman-teman? Siap. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Beri sambut pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas. Boleh duduk kembali. Al-Fatir, Hadir Pak. Afif Rahman, Hadir Pak Guru. Anggun, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Emri Faldi, Pak. Muhammad Lutfi, Hadir Pak. Nurul Fadilah, Hadir Pak. Nur Hanifah. Hadir Nah, Pak. anak-anak semua, sebelum kita masuk ke materi untuk membangkitkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Nur Fadilah untuk menjadi dirjen, kami persilahkan. Oke, anak-anak boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa. Nah, anak-anak semua, adapun materi kita hari ini tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita merenungi bersama-sama baca
Oke, terima kasih kepada Putri Alisa yang sudah membacakan Quran Surah Al-Isra ayat ke-27. Semoga bacaan tadi memberikan ketenteraman hati kepada kita semua, ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa, anak? Saya dulu. Ya, tentang apa? Pelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang syukur 5. Ya, benar sekali ya, tentang subul iman, cabang-cabang keimanan. Ya, ada berapa anak-anak semua? Ada 77 diantaranya ada sifat malu, kemudian takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ya, kemudian menjaga kehormatan. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita, ya, menghindari hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad? Kaitannya adalah anak-anak memiliki sifat keimanan, ya, yang bagus sehingga bisa menjaga diri, melindungi diri, membentengi diri daripada hidup yang berfoya-foya, kemudian ria, sum'ah, takabur dan hasad. Anak-anak penting memiliki iman untuk menghindari penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis manfaat dan cara menghindari daripada hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, dan meyakini bahwa perilaku-perilaku tersebut itu dilarang oleh agama. Ya, anak semua, alhamdulillah. Nah, anak semua, Pak Guru ada pertanyaan, ya, mengapa agama Islam melarang yang namanya hidup berfoya-foya, kemudian ria, sum'ah, kemudian takabur dan hasad? Ada yang tahu kenapa agama Islam melarang? Oke, silakan Putri Alisa. Karena itu adalah perbuatan tercela, Pak, dan penyakit hati. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Putri Alisa. Pak Guru ada ice breaking, tempuh fokus ya. Sudah tahu ya? Sudah. Kita melaksanakan ice breaking ya. Tempuh fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak semua, di dalam kehidupan kita banyak terjadi suatu permasalahan, ya, termasuk di lingkungan kita, di masyarakat kita. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang dewasa yang hidupnya hanya berfoya-foya. Jadi tidak mampu memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru ada video tentang permasalahan yang ada, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Oke. Pernahkah kita sedang scrolling media sosial, lalu tiba-tiba melihat teman atau influencer yang tampaknya hidup serba mewah? Dari liburan ke luar negeri, foto di restoran hotel bintang 5, sampai barang branded yang bikin mata terbelalak. Rasanya, aduh, kok seremnya, seolah hidup kita gak seindah timeline mereka. Kalau kalian pernah ngerasain itu, percayalah, kalian pasti gak sendiri. Sebab banyak dari kita yang merasa harus ikut tampil mewah, padahal sejujurnya sebenarnya itu capek, mahal, dan kadang bikin stres. Nah, itulah yang dinamakan flexing, gaya hidup di mana kita pamer kekayaan atau kesuksesan seringkali di media sosial dengan tujuan terlihat keren atau dianggap berhasil. Menariknya, fenomena ini bukan cuma tren semata. Media G Magazine baru-baru ini membahas bahwa flexing sudah jadi budaya di era digital. Bukan hanya tren sesaat, tapi semacam norma sosial buat tampil. Dan sayangnya, banyak orang akhirnya merasa tertekan dan cemas kalau mereka belum bisa memenuhi standar flexing itu. Mari kita bahas. Apa itu flexing? Flexing, kalau dibahasakan sederhana, adalah perilaku memamerkan hal-hal yang bernilai tinggi, entah itu barang mewah, pengalaman mahal, atau gaya hidup glamor, supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang sukses, keren, atau kaya. Di era media sosial seperti sekarang, flexing sering muncul dalam bentuk foto atau video, makan di restoran bintang 5 dan mengunggah foto menu atau bolnya, selfie mobil sport, walau sebenarnya itu mobil teman atau sewaan, liburan ke destinasi eksklusif, lengkap dengan pose di tepi kolam renang infinity pool. Kita tidak sedang membicarakan orang yang
Flexing yang dimaksud di sini adalah ketika tujuan utamanya adalah menunjukkan kemewahan demi citra, bukan sekedar berbagi momen. Fenomena ini makin populer seiring naiknya penggunaan Instagram, TikTok, dan YouTube. Bahkan, menurut laporan We Are Social and Muslim 2024, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai lebih dari 181 miliar orang. Dengan jumlah sebesar itu, tak heran budaya pamer bisa jadi tren besar. Kenapa flexing menarik dan memikat banyak orang? Kalau dipikir-pikir, banyak dari kita mungkin gak berlihat awalnya untuk pamer. Tapi entah kenapa, begitu lihat orang lain tampil mewah, ada dorongan untuk gak mau kalah. Secara psikologis, ini ada penjelasannya. Beberapa faktor yang membuat flexing terasa menggoda antara lain: 1. Butuh pengakuan dan validasi sosial. Kita semua ingin diakui. Rasanya menyenangkan kalau ada yang bilang, "Wah, keren banget," atau "Hebat, bisa liburan ke sana." Di media sosial, pengakuan itu datang lewat like, komentar, dan jumlah views. Lama-lama, kita bisa ketagihan pada rasa dipuji itu. Fakta, menurut studi dari Harvard Business Review, otak manusia melepaskan hormon dopamin atau hormon bahagia saat menerima pujian atau perhatian di media sosial. Itulah kenapa flexing bisa terasa memuaskan, setidaknya untuk sementara. 2. FOMO, takut ketinggalan tren. Fenomena ini sering disebut fear of missing out. Saat kita melihat orang lain mencoba hal baru, makan di tempat hits, beli gadget terbaru, atau jalan-jalan ke destinasi populer, kita merasa ketinggalan kalau tidak ikut. Fakta, riset University of Essex menunjukkan FOMO mendorong banyak orang untuk membelanjakan uang di luar kemampuan demi mengikuti gaya hidup yang sedang tren. 3. Tekanan dari lingkungan. Kadang bukan kita yang mau, tapi lingkungan yang memberi standar tertentu. Misalnya, teman kantor sering cerita belanja barang branded, lingkaran pertemanan selalu nongkrong di kafe mahal, atau keluarga yang bangga kalau kita terlihat mapan di depan orang lain. Kalau nggak ikut, kita khawatir dianggap kurang sukses atau ketinggalan zaman. 4. Pengaruh algoritma media sosial. Tanpa sadar, platform seperti Instagram dan TikTok sering menampilkan konten yang serba wah, karena itulah yang paling banyak menarik perhatian. Akibatnya, kita berpikir, oh, berarti hidup yang keren itu seperti ini. Padahal, realita orang di balik layar bisa sangat berbeda dengan yang ditampilkan. Kalau dipikir lagi, semua alasan ini masuk akal. Kita sebagai manusia memang punya kebutuhan untuk diakui, diterima, dan dianggap cukup. Nah, anak-anak semua tadi sudah melihat ya video tadi tentang ya orang-orang yang bersikap pamer atau bahasanya di sana tadi flexing ya, yang memamerkan sesuatu secara ya berlebihan, padahal memang itu di luar kemampuan. Nah, dan itu banyak terjadi di kehidupan nyata kita anak-anak ya. Ya, nah untuk itu mengapa sikap tersebut menimbulkan masalah? Nah, inilah yang coba kalian akan diskusikan. Kalian akan menentukan ya apa itu foya-foya, apa itu pamer, apa itu ya takabur dan hasad. Anak-anak nanti akan mengidentifikasi, menganalisis ya dampak negatifnya apa, bagaimana cara menghindarinya, dan apa manfaat ketika kita menghindari perilaku tersebut. Anak-anak ya paham ya? Nah, untuk itu Pak Guru minta kepada kalian semua untuk membentuk kelompok kerja atau kelompok diskusi. Silakan kelompok yang sudah Pak tentukan. Ya, silakan dibuat kelompok. Ya, kelompok. Kelompok 1 boleh di sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 boleh di sana, kelompok 4 di sana ya. Jadi keempat kelompok ini ya punya tema yang berbeda ya. Jadi kelompok 1 nanti akan membahas tentang hidup berfoya-foya, kelompok 2 akan membahas tentang ria dan sum'ah, kelompok 3 akan membahas tentang takabur, dan kelompok 4 akan membahas tentang hasad. Silakan dikerjakan sesuai lembaran kerja kelompok yang Pak Guru bagikan.
tadi jawabannya. Oke, kelompok 1 apa kendalanya? Oke, ini paham ya kelompok 1 ya? Oke. Kelompok 2 kendalanya kelompok 2. Oke, jadi oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Paham ya? Kelompok 4. Beda. Oke, silakan anak-anak mengerjakan. Kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Setelah itu kalian melakukan presentasi hasil diskusi.
pada speaking, yaitu kita senam dulu ya. Boleh berdiri bangun semua dulu ya. Nah, kita akan melakukan senam pinguin ya. Boleh. Ya, silakan dikondisikan ya. Oke. Oke, boleh disesuaikan ya. Oke. Nah, jangan di dalam meja ya. Keluar boleh di samping ya. Oke, mari kita mulai ya. Five, four, 3, 2. Silakan gerak ya. Semuanya harus gerak. Kembali ke angkot dulu. Siapa yang kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, boleh kelompok satu. Kita kasih aplaus buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Bunafian selaku pemoderator sekaligus pemateri pertama, dan di sebelah saya Abdul Rahman sebagai pemateri kedua dan samping saya. Putra Alisa sebagai pemateri ketiga dan sebelah saya. Nurul Fadila sebagai materi keempat dan penjawab pertanyaan jika ada kelompok yang ingin jawab. Untuk menghindari berfoya-foya, kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, serta membiasakan diri untuk bersedekah dan membantu orang lain. Oke, ya bagus ya. Pertanyaan keempat, manfaat menghindari berfoya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaatnya: 1. Kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. 2. Kesehatan finansial yang stabil. 3. Peningkatan rasa syukur. 4. Hubungan sosial yang lebih harmonis. 5. Serta terhindar dari sikap iri dan konflik. Oke, ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerjasama kami. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun sebagai moderator atau pemateri 1. Di samping saya Yuliani Putri sebagai pemateri kedua dan ketiga. Putra Ramadhani sebagai pemateri keempat. Muhammad Gaddafi sebagai pemateri kelima sekaligus yang akan menjawab pertanyaan dari lain. Keempat, sebutkan 5 dampak negatif dari sikap ria dan sum'ah. Dampak negatif sikap ria dan sum'ah adalah: 1. Merusak nilai ibadah dan pahala. 2. Membuat diri tidak puas dan gelisah. 3. Terhalang dari hidayah dan taufik Allah, serta dapat dibenci Allah dan mendapatkan siksa di akhirat. Pertanyaan kelima, tuliskan 5 manfaat menghindari sikap ria dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meningkatkan keikhlasan. 2. Mendapatkan pahala yang lebih besar. 3. Mencapai ketenangan hati. 4. Menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dan 5. Membangun karakter yang lebih kuat dan rendah hati. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjelasan tentang
Baiklah, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dan teman saya Saudarila sebagai pemateri ketiga dan keempat, dan teman saya Muhammad Irman sebagai pemateri kelima dan penjawab. Untuk menghindari takabur, umat Islam perlu meningkatkan rasa syukur dan rendah hati, menyadari bahwa segala kelebihan adalah anugerah Allah, serta menghormati orang lain dan terbuka terhadap kritik. Selain itu, meningkatkan ibadah, selalu introspeksi diri, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dan sahabat juga merupakan cara efektif untuk menjauhi diri dari sifat sombong. 4. Sebutkan 5 dampak negatif dari sifat takabur dalam kehidupan sehari-hari. Merusak hubungan sosial. Seseorang yang takabur cenderung merendahkan dan memandang rendah orang lain, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa tidak dihormati dan enggan berinteraksi. 1. Menghambat kemajuan diri. 2. Dibenci Allah dan manusia. 3. Memicu konflik dan permusuhan. 4. Menghilangkan keberkahan. Oke. Lahir manfaat. Pertanyaan nomor 5. Tuliskan 5 manfaat menghindari sifat takabur. 1. Meningkatkan kualitas hubungan sosial dan penerimaan masyarakat. 2. Membuka peluang belajar dan berkembang. 3. Mendatangkan ketenangan dan kedamaian batin. 4. Mendapat ridha Allah dan kebaikan dunia akhirat. 5. Mempermudah introspeksi dan perbaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul sifat hasad. Saya atas nama Nur Hikmah selaku moderator dan membacakan pertanyaan 1 dan 2. Sekarang teman saya Esa juga tidak membacakan materi 3 dan 4. Saya Muhammad Iqbalbi selaku pembaca materi kelima dan menjawab pertanyaan. Untuk menghindari sifat hasad dan dapat memperkuat iman, bersyukur atas nikmat, berdoa memohon perlindungan, mengembangkan empati terhadap orang lain, serta bergaul dengan orang-orang soleh. Selain itu, penting juga untuk berusaha mengendalikan pikiran agar tidak tertimpa pikiran negatif dan senantiasa mengingat Allah untuk menjaga hati tetap hidup. 4. Sebutkan 5 dampak negatif dari sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. 5 dampak negatif sifat hasad, iri dan dengki dalam kehidupan sehari-hari adalah merusak ketenangan hati dan kejiwaan, menghancurkan kebaikan amal ibadah, merusak hubungan sosial, menghambat kemajuan dan kebaikan diri, serta menjauhkan dari keberkahan dan rahmat Tuhan. 5 manfaat menghindari sifat hasad. Meningkatkan keimanan dan kedekatan dengan Allah, menciptakan hati yang lebih tenang dan damai, mempererat hubungan sosial yang harmonis, membuka jalan untuk pertumbuhan spiritual, serta mengarahkan energi untuk hal-hal positif yang membangun diri daripada energi negatif. Oke, sebelum Pak merefleksi, Pak ingin menyampaikan sedikit supaya kalian tidak ragu-ragu dengan jawaban kelompok 4. Tadi ditanyakan apakah ada iri yang dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah, iri yang diperbolehkan itu ada, yaitu disampaikan tadi ada 2.
Yang pertama, kita iri kepada orang yang berilmu, karena dengan ilmu dia bisa menyebarkan kebaikan dan itu menjadi amal jariah. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki harta yang banyak tetapi dia gunakan untuk di jalan Allah, yang sedekah, membangun masjid dan sebagainya. Ya. Nah, anak-anakku, gimana pembelajaran hari ini, seru nggak? Alhamdulillah ya, tadi kelompok 1 kita sudah banyak tahu tentang apa itu hidup foya-foya. Kemudian kelompok 2 tadi tentang riya dan sum'ah. Kelompok 3 pun tentang takabur, dan kelompok 4 tentang hasad ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Pak mau menyimpulkan sedikit terkait tadi yang pertama tentang hidup berfoya-foya. Anak-anak semua, ini perlu kita hindari karena banyak kejadian atau peristiwa sampai ada banyak peserta didik yang masuk penjara gara-gara hidup berfoya-foya. Kenapa Pak? Karena dia memaksakan diri untuk hidup mewah tetapi keadaan ekonominya tidak mendukung. Nah, itulah kenapa Islam melarang untuk hidup berfoya-foya. Ya, bahkan orang yang kaya pun dia tidak boleh untuk hidup berfoya-foya, melainkan harta kekayaannya digunakan ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian tadi tentang riya dan sum'ah, banyak orang-orang juga di masyarakat kita atau di diri kita ketika beribadah bukan lagi tentang tujuannya kepada Allah. Nah, anak-anakku semua, kita sudah di akhir pembelajaran. Sebelum Pak Guru mau menutup, Pak ingin menilai penilaian instrumen sumatif ya, silakan dikerjakan penilaian ini ya, untuk menilai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ini masing-masing ya, bukan lagi kelompok, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah kalian sudah telah melaksanakan asesmen sumatif. Nah, sebelum Pak mengakhiri, anak-anak semua silakan ya, yang telah kita pelajari ini kalian dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Itu menjadi sikap hidup mengaburkan, foya-foya yang tidak ada manfaatnya, pamer ya dalam ibadah, hal-hal yang baik. Kemudian takabur, sombong, yang merasa diri paling hebat dan sebagainya, itu dihindarkan. Dan tentang hasad, iri, dengki ya, ketika melihat temannya sukses atau berprestasi, hal-hal itu harus dihindarkan karena itu berupa penyakit hati. Adapun minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang nanti anak-anak ada proyek ya yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat kata-kata mutiara ya, membuat kata-kata mutiara untuk anak-anak publikasikan lewat media sosial kalian, baik itu WA, Facebook ya, Instagram, TikTok ya dan sebagainya. Itu akan kita pelajari minggu depan. Oke, sebelum Pak tutup kegiatan, ada pertanyaan? Ya, ada. Kalau tidak ada,